Kerancuan pemahaman mengenai apa itu antioksidan membuat beberapa pasien salah persepsi atau bahkan salah menaruh harapan. Sebelum menjelaskan mengenai antioksidan, baiknya saya awali penjelasan mengenai apa itu oksidan. Oksidan atau radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau disingkat ROS adalah suatu senyawa yang terbentuk saat molekul oksigen bergabung dengan molekul lain sehingga menghasilkan jumlah elektron ganjil. Molekul oksigen bila bergabung dengan elektron berpasangan akan tetap stabil, namun bila bergabung dengan elektron yang tidak berpasangan akan bersifat reaktif. Dikatakan reaktif karena ia mencari dan merebut elektron dari komponen penting di sekitarnya sehingga menyebabkan kerusakan. ROS atau radikal bebas dapat terbentuk secara alami melalui metabolisme normal tubuh kita, namun dapat juga diproduksi sebagai akibat dari faktor eksogen, seperti paparan sinar ultraviolet matahari, polusi udara, merokok, radiasi, penggunaan alkohol, olahraga, peradangan, dan paparan terhadap bahan-bahan kimia, obat-obatan tertentu, atau logam berat seperti besi. Faktor-faktor eksogen tersebut dapat menjadi penyebab terbentuknya ROS seperti superoksida, anion hidroksil, hidrogen peroksida atau H2O2, dan oksigen singlet. ROS atau radikal bebas terlibat dalam proses penuaan secara keseluruhan, khusus pada kulit, menyebabkan dermatosis atau peradangan, photoaging, dan karsinokinesis. Radikal bebas ini juga berperan penting dalam penuaan kulit baik intrinsik maupun ekstrinsik. Tubuh kita memproduksi antioksidan sebagai mekanisme pertahanan yang melindungi tubuh terhadap kerusakan akibat radikal bebas dengan cara mengurangi dan menetralisirnya. Antioksidan endogen ini ada yang berbentuk enzim dan ada yang non-enzimatik. Antioksidan endogen enzimatik yang terdapat di kulit antara lain superoksida dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Sedang molekul antioksidan endogen yang non-enzimatik adalah alfa-tokoferol, asam askorbat, glutathione, dan ubiquinone. Sejalan usia, terjadi proses penuaan alami di mana mekanisme pertahanan tubuh kita berkurang. Sementara produksi ROS atau radikal bebas terus meningkat. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dan peningkatan jumlah radikal bebas yang tidak terkendali yang merusak DNA, elemen sitoskeletal, protein seluler, dan membran sel. Penggunaan antioksidan eksogen dinilai dapat membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Penggunaan kombinasi antioksidan oral dan topikal dapat memberi efek sinergis, menghasilkan kapasitas antioksidan yang optimal, khususnya pada kulit. Sumber antioksidan dapat dijumpai di alam, terbanyak di dark coklat, berbagai buah-buah beri, seperti blueberry, goji berry, strawberry, raspberry, lalu buah bit, apel, alpukat, sayur kubis, kol merah, jamur, dan rempah-rempah seperti jahe, temulawak, bawang putih, dan lain-lain. Sumber antioksidan lain yang mengandung astaxanthin dapat dijumpai di ganggang, plankton, krill, makanan laut lainnya, kerang, dan ikan laut seperti salmon. Namun banyak pengujian pengukuran menunjukkan bahwa kadar antioksidan yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui suplementasi, sehingga penggunaan suplemen antioksidan oral dan topikal menjadi sangat populer. Sebagian besar antioksidan yang dipakai bekerja secara sinergis untuk meregenerasi dan meningkatkan kekuatan satu sama lain. Antioksidan pada umumnya akan berubah menjadi prooksidan setelah menjalankan aksinya, kecuali mereka didaur ulang oleh antioksidan lain. Itulah mengapa beberapa antioksidan dikombinasi dalam satu sediaan obat oral untuk tujuan saling mengembalikan ke dalam peran antioksidan melalui sumbang elektron. Khusus antioksidan astaxanthin memiliki kemampuan tidak terbatas untuk menyediakan gugus kimia tanpa menjadi prooksidan. Oleh karenanya, ada yang menyebut astaxanthin sebagai king of antioksidan. Ada beberapa pertanyaan pasien, apakah antioksidan dapat menghilangkan kerutan? Memang benar, antioksidan dapat mencegah terjadinya kerutan namun bukan mengatasi kerutan. Kecuali antioksidan vitamin C dalam hal ini bisa mengatasi kerutan, namun bukan lewat efek antioksidannya, tapi lewat jalur memicu pembentukan kolagen yang sama sekali tidak berhubungan dengan efek antioksidannya. Jadi penting ditekankan bahwa antioksidan dapat mencegah timbulnya keriput,
namun bukan menghilangkan keriput yang sudah terjadi. Semoga penjelasan ini dapat mencerahkan dan tidak salah lagi memahami mengenai antioksidan. Saya Dr. Julia Erdenizam, SPDVE.